Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Jangan pernah patah arang meski dilahirkan dari keluarga terbatas yang serba kekurangan. Teruslah berjuang karena kehidupan yang menyedihkan akan berubah menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan jika kita terus bangkit dan berjuang. Tidak pernah give up meski dalam kondisi sepahit apapun. Seperti beberapa pengusaha sukses yang akan Pekam bahas pada saat ini merupakan seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang miskin. Namun meski demikian mereka tidak pernah menyerah pada suatu keadaan yang menyedihkan. Mereka terus bangkit meski dengan kondisi yang serba kekurangan. Dan pada akhirnya berkat kegigihannya mereka berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bahkan mereka termasuk pada pengusaha yang kaya raya. Dan mereka juga termasuk pada daftar orang paling kaya di Indonesia. Biar Pekam Lovers tidak penasaran terhadap pengusaha sukses yang berlatar belakang dari keluarga miskin tersebut, berikut beberapa pengusaha sukses yang berasal dari keluarga miskin. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 6. Sudono Salim. Pengusaha yang satu ini berasal dari Cina yang mengadu nasib ke Indonesia sejak tahun 1939. Kala itu Cina sangat miskin sehingga banyak warga yang memilih mengadu nasib ke negara lain termasuk Malaysia dan Indonesia. Mereka harus menempuh perjalanan jauh melewati lautan selama 1 bulan. Karena itu tak sedikit yang meninggal akibat diterjang badai. Sudono yang dilahirkan dari keluarga yang serba kekurangan dan orang tua yang hanya berprofesi sebagai petani, pernah mengalami putus sekolah dan menjajakan mie. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut mengantarkan Sudono pergi merantau ke Indonesia mengikuti langkah sang kakak. Sudono mengawali karirnya di Indonesia dengan mencoba merintis usaha menjadi pemasok cengkeh untuk pengusaha rokok di Kudus dan Semarang. Tak disangka nasib baik berpihak kepadanya. Dia pun berhasil membangun bisnis grup Salim yang membawahi beberapa perusahaan termasuk Indofood. Dan dia juga masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Number 5. Dahlan Iskan. Seorang pengusaha yang pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN era Presiden SBY ini pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit dan memprihatinkan sekali, di mana saat itu ia hanya memiliki satu setel pakaian yaitu kaos dan celana serta satu sarung saat masih kecil. Bahkan Dahlan Iskan harus bertelanjang kaki ke sekolah yang jaraknya jauh dari rumah lantaran belum bisa membeli sepatu. Ia dilahirkan dari keluarga yang serba kekurangan dan terbatas. Sang ayah bekerja serabutan, sementara ibunya seorang perajin batik. Dengan penghasilan orang tuanya yang pas-pasan membuat Dahlan Iskan sepulang dari sekolah harus membantu orang tuanya mencari uang dengan berbagai macam cara. Mulai dari menjadi kuli di kebun tebu hingga mengembala kambing. Namun meski dengan kondisi yang demikian tak membuatnya surut sekalipun untuk menjadi orang yang sukses. Dengan kegigihannya akhirnya mengantarkan ia menjadi seorang pengusaha sukses di Indonesia lewat bisnis media, real estate, hotel dan perusahaan yang berkaitan dengan listrik. Number 4. Ika Cipta Wijaya. Sebelum menjadi seorang pengusaha yang sukses seperti sekarang, Ika Cipta pernah mengalami masa-masa sulit yang menyedihkan. Pria yang dilahirkan dari keluarga miskin ini harus menghabiskan masa kecilnya dengan berjualan barang-barang kelontong secara keliling. Dan ia juga pernah berjualan permen hingga biskuit. Dengan kegigihan dan perjuangannya yang tak pernah padam, pria yang hanya tamatan SD ini pada akhirnya berhasil membangun Sinarmas Group. Number 3. Tommy Winata. Pria yang disapa Uswat Hong ini adalah seorang yatim piatu yang miskin. Namun meski dengan kondisi yang demikian tak membuatnya minder dan berkecil hati untuk menghadapi kenyataan hidup yang pahit.
Berkat kegigihannya dan proses panjang yang dilalui oleh Tommy, pada akhirnya ia berhasil membangun bisnis di berbagai bidang seperti properti, perbankan, transportasi lewat grup Arta Graha. Number 2. Ciputra. Berawal dari sang ayah yang ditangkap pasukan tak dikenal karena dituduh sebagai mata-mata penjajah, membuat kehidupan Ciputra kecil menjadi susah dan serba kesulitan. Dengan peristiwa dan kondisi yang terpuruk tersebut menjadikan ia bangkit dan termotivasi dengan menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Usaha kerasnya pun tidak sia-sia karena perjuangannya telah mengantarkan ia menjadi seorang pengusaha yang sukses yang terkenal di dunia properti dan sukses membangun Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Number 1. Khairul Tanjung. Seorang pengusaha yang bernama Khairul Tanjung ini juga mengalami masa-masa sulit saat ia menginjak masa remaja. Karena usaha penerbitan surat kabar skala kecil ayahnya kala itu ditutup secara paksa karena bertentangan dengan penguasa. Dengan kondisi yang demikian maka terpaksa mereka harus menjual tempat tinggalnya dan mereka harus pindah ke tempat yang sempit yang berada di Keramat Raya, Senin, Jakarta Pusat. Dengan kondisi yang demikian Khairul Tanjung tak pernah patah semangat. Ia memanfaatkan ruang sempit di bawah tangga kampus. Dia membuka usaha fotokopi. Setelah melalui proses panjang dan langkah yang tertatih-tatih, pada akhirnya ia menjadi seorang pengusaha sukses yang berhasil membesarkan City Corporation dan kini beliau masuk dalam daftar orang paling kaya di Indonesia. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.